Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kampung Baru dan juga bapak-bapak dan ibu sekalian, segenap warga Muhammadiyah PCM Kampung Baru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita untuk memperdalam kajian agama kita melalui kajian ketarjian sebagai upaya kita untuk memperdalam ideologi keagamaan Muhammadiyah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, itu bulan sebelum Ramadan. 1 Ramadan 1446 Hijriah itu sudah diedarkan melalui flyer dan juga sudah ada maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Insya Allah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025. Secara umum untuk 1 Ramadan itu tidak ada perbedaan. Tapi setelah turunnya maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulhijjah, itu menyebabkan Idul Fitri kita itu mundur gitu. Sehingga di internal Muhammadiyah itu ada dua versi. Ada dua apa? Versi KHGT, nanti saya jelaskan ya. Versi kalender Hijriah global tunggal dengan versi maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang ada di kalender jenengan dengan memakai KHGT itu Idul Fitrinya itu tanggal 30 Maret 2025. Harinya hari apa, Pak Bu? Hari Ahad Legi. Sehingga kalau kita puasanya 1 Maret 2025, lebarannya atau Idul Fitrinya itu 30 Maret Ahad Legi, berarti kita akan puasa 29 hari. Sehingga warga Muhammadiyah itu menyambutnya dengan gembira. Kok gembira? Karena akan puasa apa? 29. Itu sudah disebarkan itu kemana-mana itu. Melalui flyer, melalui pencetakan anggaran. Kemudian juga sebagian takmir itu sudah terlanjur mengumpulkan ke jamaah. Cina mau betul Pak Bu. Sebagian takmir itu sudah mengumumkan ke jamaah. Tiba-tiba kok
mundur gitu. Baru kali ini ya kita melihat Muhammadiyah kok nggak konsisten, inkonsisten gitu. Dari 29 hari atau 29 hari atau hari Ahad Legi tanggal 30 Maret menjadi 31 Maret, yaitu hari Senin Pahing, sehingga Idul Fitri itu menjadi genap, tidak menjadi apa? Ganjil, tidak jadi 29 tapi apa? 30. Maka dari sini memunculkan dua versi. Dua apa? Dua versi. Ada versi KHGT, ada versi hisab hakiki wujudul hilal. Dua-duanya itu metode yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Jadi untuk tema kajian kita pada pagi hari ini akan fokus pada perbedaan Idul Fitri 1446 Hijriah di internal Muhammadiyah. Kok bisa ya? Kita tidak membicarakan antara Muhammadiyah dengan apa? Pemerintah yang sering kita bahas. Tapi yang kita bahas untuk pagi ini yaitu di internal apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekitar tahun 2016-an, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Muhammadiyah itu sudah berupaya untuk melakukan unifikasi kalender. Unifikasi apa? Kalender, yaitu kalender yang global, satu dan global. Kemudian gagasan dan pemikiran unifikasi kalender yang diawali sekitar tahun 2016-an itu dibawa ke Muktamar Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Kemudian di Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2022. Tahun 2000 berapa Pak? 22. Di sana dipertegas supaya majelis tarjih menggodok dan merumuskan unifikasi apa? Kalender. Akhirnya dibawa ke Munas, Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2024, diadakan di bulan Februari tanggal 23 sampai tanggal berapa? 25 tahun 2024. Lahirlah KHGT. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, KHGT itu apa? Jangan-jangan saya khawatir warga Muhammadiyah nggak tahu KHGT gitu. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang tahu atau enggak? Banyak yang nggak tahu ya. KHGT itu K-nya itu kalender, H-nya itu hijriah, G-nya itu global, T-nya apa? Tunggal. Itu yang disebut KHGT, Pak Bu. Jadi kalender, hijriah, global, tunggal. At-taqwimu al-hijri, al-alami, al-ahadi. Itu yang disebut KHGT. Kenapa kok Muhammadiyah penting untuk memperkarsai lahirnya KHGT, Pak? Karena beberapa alasan. Di antara alasannya itu fakta di lapangan, umat Islam ini kan satu-satunya umat yang belum punya kalender global, sehingga satu hari itu tidak selalu satu tanggal. Padahal yang ideal itu ya satu hari satu tanggal. Kayak kalender Masehi atau Miladiyah, itu kan satu hari satu tanggal. Peristiwa atau event yang berdasarkan kalender Masehi, Pak, itu selalu sehari satu tanggal. Misalnya bangsa kita tiap 1 tahun merayakan HUT RI, dari ulang tahun Republik Indonesia, itu dirayakan tanggal 17
Agustus. Dari seremoni yang paling penting itu upacara bendera. Upacara bendera itu sejak saya lahir sampai sekarang, Pak. Itu ya 1 hari 1 tanggal. Saya belum pernah mendengar berita, misalnya diberitakan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia merayakan upacara 17 Agustus harinya beda. Yang sebagian hari Senin, yang sebagian apa? Selasa. Pernah, Pak Bu? Nggak pernah tuh ya? Nggak akan pernah. Tapi kalau kita bicara tentang 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, itu kadang terjadi apa? Perbedaan. 2 tahun yang lalu itu saya masih ingat ya, terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah puasa lebih dulu, kalau nggak salah harinya Senin. Pemerintah Selasa. Yang puasa hari Senin ketika ditanya kenapa kok puasa Ramadan hari Senin, karena itu 1 Ramadan. Yang hari Selasa juga jawab 1 Ramadan. Harinya sama kok, harinya, tanggalnya sama kok, harinya beda. Ini maksudnya gimana ini? Padahal sejak zaman Nabi sampai sekarang, Pak Bu, umat Islam itu sepakat kalau mengawali puasa itu 1 Ramadan, kalau Idul Fitri itu 1 Syawal, kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah. Sepakat atau enggak? Sepakat. Tapi kok dalam menentukan hari kok bisa beda? Padahal kan kita sudah sepakat. Kalau jenengan misalnya tadi puasa kok tanggal 2 Ramadan, masih punya hutang 1 berarti. Idul Fitri kok belum tanggal 1 Syawal, berarti boleh atau enggak? Enggak boleh. Atau tanggal 2 Syawal, berarti tanggal 1 Syawal masih puasa, enggak boleh juga kan itu. Nah itu problem kita, sehingga perdebatan tahunan itu kan berkaitan dengan perdebatan Idul Fitri, 1 Ramadan dan 10 Dzulhijjah. Di antara upaya untuk mempersatukan umat Islam yaitu dengan lahir apa? KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Di Monas Tarjih Februari tanggal 23 sampai 25 tahun 2024 sudah disepakati dan diterima penggunaan apa? KHGT. Sehingga KHGT itu mulai disosialisasikan, dicetak dalam bentuk soft copy. Jenengan bisa download secara online di internet ya, atau biasanya di share di WA, di Facebook atau semua platform media sosial. Sudah juga dicetak secara hard copy. Lahir KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, diterbitkan oleh SM, Suara apa? Muhammadiyah, dan sudah dijadikan acuan untuk pembuatan tanggalan di Aum Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah nyetak tanggalan, PCM nyetak, nggak tahu atau nyetak atau enggak. Terus RSA, RSI juga apa? Nyetak itu. Sehingga tadi ketika kita mau mengawali puasa sudah muncul flyer-flyer karena berdasarkan kalender atau yang disebut apa? KHGT. 1 Ramadan itu 1 Maret hari apa tadi? Sabtu Pahing 2025. Tapi Idul Fitrinya Ahad Legi tanggal 30 Maret 2025. Ini sudah disebarkan kemana-mana Pak, lewat flyer, lewat apa, pengumuman dan sebagainya. Tiba-tiba ada maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu tanggal 12 Februari, harinya hari Rabu kalau nggak salah. Dibacakanlah maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah dalam konferensi pers.
Yang mengagetkan itu Idul Fitrinya jadi mundur, nggak jadi Ahad lagi, tapi jadinya Senin Pahing. Nggak jadi tanggal 30 Maret, tapi jadinya tanggal 31 Maret. Sehingga jenengan bertanya-tanya, ada apa ini? Sejak kapan Muhammadiyah tidak konsisten? Adakah isu politik? Nah, bisa nggak usah dalam-dalam. Ada sing nyeletuk, Pak. Oh, ini kayaknya ada isu politik juga ini. Kenapa? Sebagian kader Muhammadiyah yang duduk apa, Pak? Banyak duduk di kursi yang manis gitu. Itulah nyeletuk, Pak. Betul atau enggak? Nanti kita coba lihat ya. Oke. Kalau kita lihat di maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Nanti jenengan cek ya. Biasanya sudah banyak beredar. Itu bunyinya hasil hisab Ramadan, Syawal, Dzulhijjah berdasarkan apa? Hasil hisab hakiki wujudul hilal, sebagaimana yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat apa? Muhammadiyah. Tidak menggunakan bahasa KHGT. Nanti kan ke depan akan bahasanya itu akan sebagaimana hasil hisab KHGT. Tapi bahasanya itu kan masih hisab hakiki wujudul hilal. Berarti kalau hisab hakiki wujudul hilal ini metode dan kriteria yang selama ini kita gunakan atau kita pakai. Kalau disebut hisab berarti Muhammadiyah tidak menggunakan apa? Ruqyah. Kalau disebut hakiki berarti hisab Muhammadiyah itu hakiki, bukan urfi, Pak. Urfi itu kalender yang digunakan oleh Keraton Jogja, itu urfi. Atau ada aliran yang namanya Aboge, aliran Terbu Wage, itu punya kalender, tapi kalendernya urfi. Kalau kalender urfi itu usia hari dalam bulan itu bergantian, Pak. Kadang 30, besoknya lagi 29, besoknya lagi 30, besoknya 29, gitu terus. Tapi kalau hisab Muhammadiyah itu hakiki. Kalau hakiki itu berarti menghitung posisi bulan yang ada di langit secara faktual. Secara apa? Faktual. Sehingga usia hari dalam satu bulan itu kalau enggak 29 ya 30. Dan asalnya jumlah hari dalam satu bulan itu 29, Pak. Karena Nabi mengatakan apa? Innama syahru tis'un wa ishrun. Sesungguhnya bulan itu 29. Tapi ketika tanggal 29 hilal tidak bisa dilihat, maka Nabi mengatakan apa? Fa in humma alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30. Kalau mendung, maka Nabi mengatakan fa'akmilu, surah apa? Menggenapkan. Metode ini yang nanti disebut apa? Istiqmal. Bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga istiqmal itu menggenapkan usia hari dalam bulan yang asalnya 29 menjadi apa? 30. Sehingga kalau hisab hakiki hari itu apakah 29 atau 30 itu ditentukan posisi hilalnya, bukan hanya bergantian tadi. Sekarang 30, besok 29, besoknya 30, enggak semacam itu. Bisa jadi sekarang bulan ini 29, besoknya 29, besoknya 29 gitu. Enggak harus gantian. Itu yang disebut apa? Hisab hakiki. Hisab hakiki ini kriterianya WH. WH itu apa? Wujudul hilal. Wujudul hilal itu yang penting hilal sudah wujud, tidak harus imkanu ru'yah. Kalau pemerintah kan mensyaratkan dari 2 derajat menjadi
3 derajat. Itu hasil Mabims, Pak. Keputusan Menteri Agama Mabims itu apa? Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura itu. Dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Itu yang imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu hilal harus bisa dilihat. Tapi kalau Muhammadiyah wujudul hilal, yang penting hilal sudah wujud meskipun tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kriteria wujudul hilal ini penting Pak Bu. Pokoknya jenengan nggak paham nggak apa-apa. Yang penting tahu krungu ya. Syaratnya 3. Yang pertama sudah terjadi ijtima. Sudah terjadi apa? Ijtima. Ijtima itu konjungsi kalau dalam bahasa astronomi. Maksudnya apa? Dalam bulan Komariah tiap tanggal 29 itu pasti Pak terjadi ijtima, yaitu matahari dan bulan berada dalam satu garis. Tapi kalau bulan Syamsiah atau kalender Syamsiah ya, bukan bulan, saya bulan mengikuti bahasa Indonesia. Itu kadang terjadi konjungsi, kadang tidak, nggak harus. Bisa jadi dalam 1 bulan itu 2 kali konjungsi. Bisa jadi sama sekali tidak terjadi. Tapi kalau bulan Komariah pasti terjadi apa? Konjungsi. Tiap tanggal 29 akhir bulan, Pak. Sehingga pelaksanaan ru'yah, pemerintah kan punya badan hisab dan ru'yah loh. Itu pasti tanggal 29. Dan untuk ru'yah sekarang Pak, itu tidak independen. Orang yang menafikan hisab itu juga sama dengan bohong, Pak. Paling enggak yang pakai ru'yah itu ketika menentukan tanggal 29 itu menggunakan hisab. Jelas itu enggak ini? Jelas ya. Yang kedua, ru'yah sekarang itu bersyarat. Di zaman Nabi memang ada ru'yah bersyarat, Pak. Bersyarat itu maksudnya apa? Menentukan harus ketinggian hilal 2 derajat atau 3 derajat. Untuk menentukan 2 derajat atau 3 derajat pakai apa, Pak? Pakai hisab. Sehingga kita kan hidup di zaman modern, nggak bisa kita nafikan, Pak, itu. Kalau mau ikut Nabi ya berarti hisabnya tidak bersyarat, nggak usah dihitung berapa ketinggian hilalnya. Kan sekarang dihitung kan, berarti tetap pakai acuan apa? Hisab. Meskipun mungkin mereka berpandangan hisab ini hanya membantu, tapi kan juga berperan, Mbak. Itu ya. Yang kedua, hisab hakiki wujudul hilal itu syaratnya ijtima itu terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, saat matahari terbenam, piringan bulan bagian atas itu sudah wujud. Artinya bulan berada di atas ufuk. Kalau sudah wujud berarti bulan atau hilal sudah berada di atas apa? Ufuk. Itu yang sama ahli astronom dihitung, Pak, berapa ketinggian derajatnya, sehingga dihitung ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat dan seterusnya. Itu yang disebut apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Kita sekarang, Pak, coba lihat hisab hakiki wujudul hilal Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan Ramadan Syawal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Yang Ramadannya kita coba lihat, Pak. Ijtima terjadi Jumat Legi tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban, Pak. Tidak mungkin ijtima tidak tanggal 29. Namanya ijtima pasti tanggal 29. Bertepatan 28 Februari pukul 07.46 menit 49 detik WIB. Berarti kalau 07 itu pagi atau apa itu? Pagi. Kalau pagi berarti qoblal ghurub atau badal ghurub? Qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Berarti sudah terpenuhi 2 syarat. Yang pertama sudah terjadi ijtima,
yang kedua istima'nya qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Terus sekarang syarat yang ketiga, ketinggian hilalnya berapa? Kan tadi ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas kan sudah berada di atas ufuk. Nah nih, tinggi bulan plus 04 derajat 11 menit 08 detik. Berarti kalau plus 4 derajat, hilal sudah wujud atau belum? Sudah wujud atau belum Pak Bu? Sudah. Plus 4 derajat. Nah terus sekarang penting ini Pak, kira-kira kita berpuasa berbarengan dengan pemerintah atau enggak? Kira-kira berselisih. Berselisih atau berbarengan? Kira-kira berselisih. Berselisih. Kalau yang lainnya berbarengan atau berbeda Pak? Hah? Seneng, jenengan kok seneng bareng terus? Insya Allah berbarengan Pak. Kok bisa? Jenengan lihat apa Bu tadi? Jauh. Tadi lo sih ngomong apa Bu? 4 derajat. Plus 4 derajat, pemerintah hanya mensyaratkan berapa? 3. Kita hisabnya 4 ya. Sehingga insya Allah 1 Ramadan itu Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Muhammadiyah dan pemerintah bergandengan tangan. Insya Allah sama Pak, insya Allah. Lihat hisabnya. Yang menarik ini sekedar cerita sebentar. Saya hari Jumat itu ada acara. Kebetulan kok Jumatan di masjid umum Pak. Tidak ada indikasi kalau ini masjid Muhammadiyah. Yang lucu itu khotibnya itu sudah menyebut itu, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita puasa Sabtu Pahing 1 Maret berdasarkan hisab. Kok wis modern ya? Itulah kok mirip kayak orang Muhammadiyah. Padahal dia bukan Muhammadiyah gitu. Itu. Nah terus sekarang kita lihat hasil hisab Syawal 1446 Hijriah. Ini yang menarik Pak. Ijtima jelang Syawal itu pukul 17 lebih 59 menit 51 detik WIB. Sabtu Kliwon 29 Ramadan, bertepatan 29 Maret. Kenapa kok 29 Ramadan Pak? Sudah saya katakan tadi, ijtima itu pasti tanggal 29 itu. Namanya ijtima itu. Pukulnya 17 lebih 59 menit 51 detik. Berarti jam 6 sore kurang 9 apa? 9 menit. Kok 9 detik ya? 9 detik, 9 menit. 9 detik. Benar betul jenengan dulu. Ini sudah maghrib atau belum? Belum. Tapi ini titik koordinatnya Jogja, Pak. Kurang tahu saya. Sini sama Jogja terpaut berapa menit? Masa sampai 7 menit, Pak? Kalau di sini kan kemungkinan sudah apa? Maghrib. Kalau sudah maghrib Pak, baru ijtima, memenuhi syarat atau enggak? Tidak. Terus sekarang ketinggian hilal itu 0,1 derajat atau minus 1 derajat 59 menit 4 detik. Artinya hilal sudah di atas ufuk atau di bawah ufuk? Minus 1 derajat di bawah ufuk, artinya hilal belum wujud. Sehingga yang dilakukan apa Pak? Istiqmal. Sehingga kalau berdasarkan hisab haki wujudul hilal, Ahad Legi tanggal 30 Maret itu puasa jenengan yang terakhir, yaitu tanggal 30 Ramadan. Jadi konsekuensinya jenengan nggak jadi lebaran.
Jadi 30 nggak jadi 29 karena Ahad Legi 30 Maret itu kita masih puasa Ramadan terakhir. Meskipun versi KHGT sudah 1 Syawal. Menurut versi KHGT. Makanya sebagian warga Muhammadiyah wis nek ngono melok KHGT wae. Ada sing nyeletuk agak nakal ya Pak. Kalau gitu kita Ahad Legi 30 Maret kita sudah nggak puasa, tapi sholatannya besok gitu. Biar sama. Cocok ya. Soalnya mau sholatan tanggal 30 Maret Ahad Legi, cari teman juga. Ya, nah sehingga tadi 1 Syawal 1446 itu Senin Pahing tanggal 31 apa? Maret. Terus sekarang. Kalau kita perhatikan berdasarkan hasil hisab tadi, kira-kira bersamaan atau enggak dengan pemerintah? Kok bisa Pak? Hah? Oh gitu. Jenengan ngitungnya gitu ya. Jangan-jangan pemerintah bukan istiqmal Pak. 29 di pemerintah nggak istiqmal sehingga Ahad Legi Lebaran mungkin atau enggak Pak? Tadi sudah kita simpulkan ya 1 Ramadan berbarengan. Tapi kan namanya usia hari dalam 1 bulan bisa 29 bisa jadi pemerintah Ahad Legi tanggal 30 Maret. Podo mek KHGT. Kan ada kemungkinan tuh Pak ya. Tapi kira-kira mungkin atau enggak? Kelihatannya enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Jenengan tak suruh jawab. Kenapa? Karena kriterianya 3 derajat. Nah itu betul. Karena Sabtu Pahing, ya Sabtu Kliwon 29 Ramadan 29 Maret, ketinggian hilal itu -1 derajat. Sehingga pemerintah nggak mungkin mengkatrol Pak. Dari -1 derajat dikatrol 3 derajat kan nggak mungkin. Ahli astronom akan ketawa gitu. Ada apa dengan pemerintah ini? Kan -1 derajat terus dikatrol jadi +1 derajat. Kan terlalu banyak tuh Pak katrolnya. Itu kan pasti diketawai sehingga kemungkinan sidang itsbat nanti akan melakukan istiqmal. Kalau melakukan istiqmal berarti lebarannya Senin Pahing tanggal 31 Maret sehingga kita juga membersamai pemerintah. Ada apa Pak itu? Jangan kok seudon. Oke ya, kita sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba bahas ya. Habis konferensi pers 12 Februari hari Rabu, itu Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan penjelasan, terutama berkaitan dengan KHGT. Jenengan juga sudah ikut kontribusi dalam apa? Mensosialisasikan, termasuk yang melihat kalender itu berarti berkontribusi Pak. Yang nyetak kalender, kemudian apa? Lihat kalender kalau Ahad Legi 30 Maret apa? Lebarannya bikin flyer sampai digojloki. Flyermu kok mbok ralati piye? Tawele sing wis kadung ngumum apa sebagian masjid Muhammadiyah kisinan, Pak. Yang enggak terima itu gini. Masjid umum kebetulan takmirnya Muhammadiyah kan mengikuti alam Muhammadiyah, Pak. Cumanya tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Wis kadung diumumo Ahad Legi 30 Maret itu
Idul Fitri. Tiba-tiba takmirnya Pak, yang notabene-nya Muhammadiyah meskipun takmir di masjid bukan Muhammadiyah, itu tahu maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Lek diralat gak kisinan Pak. Takoi jamaah. Lah meralat ini berdasarkan apa? Salah ngomong ya. Nanti kalau dia omongkan berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, lah ini masjidnya bukan Muhammadiyah kok. Nah sebagian itu nggak terima Pak itu. Oleh sebab itu kita coba akan bahas bagaimana penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi untuk 1446 Hijriah yang bertepatan 2025, hisab Muhammadiyah yang berkaitan dengan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Belum beralih pada KHGT. Berarti kalau hisab hakiki wujudul hilal tadi syaratnya 3. Harus terjadi secara kumulatif, yaitu sudah terjadi ijtima' atau konjungsi. Yang kedua ijtima'nya qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas itu sudah wujud, artinya sudah berada di atas ufuk. Itu yang disebut apa? Wujudul hilal. Jadi wujudul hilal itu beda dengan imkanur ru'yah Pak Bu. Tidak harus hilal bisa dilihat. Yang penting secara faktual berdasarkan posisi hilal di langit itu hilal sudah apa? Wujud. Terus yang berikutnya, bagaimana nasib KHGT? Nasib apa? KHGT. Sido atau gak? Sing mengikuti wis kadung pingin melayu Pak. Dadak kok belum dipakai kan ya lemes Pak. KHGT meskipun sudah diterima dalam Monas Tarjih tahun 2024 di bulan Februari, dalam perjalanannya kan sudah 1 tahun Pak, karena kita sekarang 2025, bulannya juga sama Februari, sudah 1 tahun. Meskipun sudah diterima oleh Monas Tarjih, tetapi masalahnya belum ditanfid. Belum apa? Ditanfid sama PP. Putusan Muhammadiyah meskipun sudah disepakati, ketika belum ditanfid berarti belum punya legalitas. Nah, ini masalahnya legalitasnya itu Pak. Sehingga KHGT untuk 1446 Hijriah belum dipakai. Belum apa? Dipakai. Terus pertanyaannya, kapan KHGT dipakai? Nah ini penting Pak, untuk dan juga menjawab tadi sing jenengan negative thinking pada Muhammadiyah. Negative thinkingnya Pak, kader terbaik Muhammadiyah banyak menduduki jabatan politik. Jangan-jangan kepentingan ini Pak, kita untuk menjaga supaya harmonis dengan penguasa, maka 1 Ramadan dan 1 Syawal disamakan, bersamaan Pak, bergandeng tangan dengan apa? Pemerintah. Ayo gak ada masalah. Memang analisa itu juga rasional Pak, juga kritis gitu. Tetapi sebenarnya ada alasan yang lebih logis lagi. Memang kita nggak menafikan ada kepentingan yang dianggap kepentingan yang cukup besar Pak. Tapi juga ada alasan yang lebih logis. KHGT itu kan kalender. Dalam penggunaan kalender itu diawali awal tahun atau pertengahan tahun Pak. Awal tahun Pak. Berarti kalender itu mulai berlaku di tahun baru.
Tahun baru Islam berarti 1 Muharram. Kita sekarang sudah tidak di awal tahun, tapi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. 1446. Berarti secara logis kita nggak mungkin mengawali kalender kok di bulan 9. Sehingga kalender itu ya diawali 1447 di awal tahun, berarti 1 Muharram. Logis atau enggak, Pak? Logis, tapi jadi kan kepentingan politik. Tapi alasannya juga logis, Pak. Tapi memang ya kepentingan politik ada. Tapi apakah itu satu-satunya? Ya bisa aja, bisa tidak. Sehingga KHGT itu baru berlaku 1447 Hijriah 1 Muharram, awal tahun atau tahun baru. Itu ya. Terus sekarang kalau kita sekarang pakai hisab hakiki wujudul hilal dan tahun ke depan kita akan pakai KHGT, berarti kan kita mengalami perpindahan ijtihad, Pak, dari hisab hakiki wujudul hilal ke KHGT. Boleh atau tidak itu? Mengalami apa? Peralihan ijtihad. Boleh atau enggak, Pak? Hah? Boleh ya? Boleh. Puasa yang selama ini kita pakai berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal sah atau enggak? Syar'i atau enggak? Syar'i. Dan nanti ketika kita pakai KHGT, syar'i atau enggak? Syar'i juga. Tapi sebelum kita bahas apa perbedaan KHGT dengan hisab hakiki wujudul hilal, kita coba kupas dulu persamaannya. Hisab hakiki wujudul hilal dengan KHGT itu sama-sama metodenya memakai hisab hakiki, Pak. Berarti menggunakan apa? Sama-sama menggunakan apa? Hisab hakiki. Nah, sebentar saya perdalam sebentar ya. Ketika Muhammadiyah memakai apa? Hisab. Artinya tidak memakai ru'yah. Apakah ini tidak mengikuti Nabi, Pak, atau bid'ah? Bid'ah atau enggak, Pak? Nabi semasa hidupnya itu puasa berapa kali Ramadan? 8. Ada yang jawab lagi? Pinten, Bu? Nabi ngelampahi poso selama hidupnya? Hah? 8 atau 9? Ya, cara menghitungnya gini, Pak. Cara menghitungnya, kita pakai acuan Fathul Mu'in. Ini kitab yang umum dikaji di masyarakat. Saya masih ingat ya. Wa furidho lan den farduake apa poso Ramadan fi Sya'ban ing dalem wulan Sya'ban, fi sana atsaniya ing dalem taun kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Berarti Nabi pertama kali melakukan puasa itu di bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Sekarang usia dakwah Nabi berapa tahun? 23 itu dibagi menjadi 2 periode. Ada fatrah Makkiyah, ada fatrah Madaniyah. Periode Mekah dan Madinah. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Berarti kalau di Madinah 10 gitu, puasa itu Mekah atau Madinah, Pak? Madinah. Kenapa kok Madinah? Itu kan sudah kesimpulan, Pak. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah, bukan apa? Makkiyah. Dan memang ibadah itu selain sholat, Pak, itu difardukan di Madinah. Kalau sholat di Mekah, karena sholat itu kan difardukan Allah melalui apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad diundang secara khusus
untuk melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj, naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Maqam Al-Mukafahah, bertemu langsung dengan Allah. Dan Allah sendiri yang memerintahkan, Pak. Tidak Allah memerintahkan malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Menunjukkan sholat itu betapa pentingnya, sehingga Allah sendiri yang mewajibkan kepada Nabi biduni wasito, tanpa apa? Pelantaraan. Beda dengan ibadah yang lain, itu Allah juga memerintahkan malaikat Jibril untuk ngasih tahu kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya. Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi masih di Mekah. Sehingga al-mu'arikhin, ahli sejarah itu menyimpulkan terjadinya Isra Mi'raj itu kan untuk menghibur Nabi, tasliyah ya. Karena ketika itu Nabi mengalami amul husdi, kematian Abu Thalib dan Khadijah. Itu ya. Nah, sehingga puasa itu di Madinah. Karena tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam kesimpulan Fathul Mu'in dikatakan puasa itu difardukan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sehingga Nabi semasa hidupnya puasa berapa kali Ramadan? 9. Cara menghitungnya gimana, Bu? Fatrah Madaniyah itu 10. Ya 2 tahun, tapi bulannya dulu loh. Sya'ban itu sebelum Ramadan, berarti 10 dikurangi 1. Karena tahun kedua itu di bulan Sya'ban. Berarti tahun kedua Nabi sudah mengawali puasa, sehingga disimpulkan puasanya Nabi itu tis'a Ramadanat, yaitu 9 kali. Turunnya wahyu, jangan pelaksanaan adalah Ramadan. Ya betul. Ya, tapi kan Sya'ban itu kan sebelum Ramadan. Wahyunya di bulan Sya'ban, mulainya di bulan Ramadan. Nggih, monggo. Dimulai gambarannya mati muka. Iya. Wafatnya Nabi itu sebelah Hijriah. Gimana? Sebelah Hijriah wafatnya Nabi. Itu kan belum Ramadan juga. Berarti kan 8 itu dari 2 sampai berarti ternyata 9 itu belum puasa, itu baru Maulid. Kan 8 berarti 8 kali maksudnya. Menghitungnya gini, Pak. Tadi kan menerima wahyu bulan Sya'ban. Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kemudian setelah Sya'ban kan apa? Ramadan, berarti tahun 2 Hijriah sudah dimulai. Berarti 9 bener, Pak. Berarti 9, Pak. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah meninggal. Berarti meninggalnya puasanya kan sampai 10, Pak. Gimana? Puasanya kan sampai 10 Hijriah. Enggak, gini, Pak. Coba jenengan hitung ya. 2 Hijriah kan sudah puasa. Berarti loro dihitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 9 kan? Ya. 11 nya hitung. Iya. Belum puasa. Hijriah itu Wafat Ramadannya belum datang Ya. Berarti bener 9. Ya. Itu sudah saya baca di teks, Pak. Ini kan saya rasionalkan. Tapi jenengan cari di kitab-kitab fikih pasti 9 tahun. Cumanya saya logikakan. Oke. Intinya gini. Oke. Untuk tahun yang terakhir itu kan Oke, saya lanjutkan ya. Nanti disambung ditanya jawab gitu. Oke ya. Oke. Berarti 9 kali apa? Ramadan. Ketika Nabi melakukan 9 kali Ramadan, itu kebanyakan genap atau ganjil, Pak? Ganjil. Berarti kalau ganjil itu 2
Kalau genap 30. Dan 8 kali Nabi itu melakukan puasa ganjil. Hanya 1 kali genap. Di aplikasi KHGT Pak, itu bisa mengecek pertama kapan Nabi pertama kali melakukan puasa. Kita sudah canggih Pak. Meskipun ini teknologi loh, bisa salahnya juga. Maksudnya kita mengecek kitab-kitab sejarah itu bisa menggunakan teknologi Pak. Dengan KHGT. Versi kitab sejarah itu kan beda-beda. Misalnya Isra Mi'rajnya Nabi, selama ini kita berkeyakinan pada bulan Rajab. Ternyata kitab sejarah yang lain tidak di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan apa? Syawal. Hanya saja kan kita pakai pendapat yang paling umum. Tapi kan seberapa kuatnya pendapat ini bisa diuji dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Meskipun hasilnya tetap spekulatif Pak. Kan ilmu yang debatable itu pasti spekulatif, nggak mungkin 100% apa benar, itu ya. Nah, di KHGT ketika ditelusuri Nabi pertama kali melakukan puasa tadi tahun kedua Hijrah sudah mendapatkan perintah di bulan apa? Sya'ban. Itu ternyata usia bulan Ramadannya itu 30. Itu pakai aplikasi KHGT. Jumlahnya berapa? 30. Berarti setelah itu 29. Ini kalau versi KHGT loh Pak. Enggak tahu kalau versi kitab yang lain itu hanya disebutkan ya di kitab-kitab klasik itu. Sudah saya telusuri. Cuma menyebutkan kalau Nabi 9 kali puasa, 8 kali ganjil, 1 kali genap. Tapi tidak disebutkan kapan ganjilnya, kapan genapnya. Itu tidak disebutkan. Jadi sejauh penelusuran saya, nggak tahu kalau di kitab-kitab lain yang bisa ditemukan. Ini sejauh saya belum menemukan. Itu ya. Kembali ke topik kita. Ketika Nabi puasa 9 kali Ramadan, pernahkah melakukan hisab Pak? Bu? Pernah? Tidak. Terus jenengan berapa kali melakukan puasa mengikuti hisab? Hah? Gak bisa dihitung. Setiap puasa. Sah atau enggak itu? Enggak, intinya Pak, Nabi itu tidak pernah pakai hisab. Perintahnya Nabi kan sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Puasalah kamu sebab melihat hilal, berbukalah kamu dengan sebab apa? Melihat hilal. Maksudnya berlebaranlah kamu. Hadis ini ketika disabdakan Nabi itu memang sesuai dengan konteks masyarakat apa? Arab yang mereka terkenal sebagai bangsa yang ummi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina apa? Rasulah. Dan Nabi sendiri memberikan taklil. Taklil itu alasan, Pak. Kenapa enggak memakai hisab tapi memakai apa? Ru'yah. Nabi bilang, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha. Kita itu umat yang ummiyah, tidak bisa menulis, nggak bisa menghitung. Bulan itu begini-begini, kata Nabi, kadang 29, kadang apa? 30. Berarti kan Nabi memberikan taklil, alasan kenapa tidak melakukan hisab. Tapi yang perlu diperhatikan, Pak, ketika kita pakai hisab itu spirit Al-Quran. Al-Quran sendiri bilang huwallazi ja'ala syamsa wa dia awal qamara apa? Nura wa qaddarahu apa? Manazila. Coba lita'lamu, lamnya itu apa? Lamu ta'lil, menunjukkan alasan supaya kamu tahu ada sinin, jumlah bilangan tahun, wal hisab dan perhitungan. Maka logika majelis tarjih begini, Pak. Kalimat ini kan jumlah khobariyah atau kalimat informatif. Tapi maknanya itu imperatif, yaitu apa? Perintah.
Meskipun ini jumlah khobariyah tapi bimakna al-jumlah al-insya'iyah. Maknanya apa? Perintah. Al-Quran sendiri bilang li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga kita membutuhkan ilmu yang bisa menghitung mangzilah apa? Bulan. Supaya apa? Tahu jumlah bilangan tahun. Ini kan spirit Al-Quran, Pak. Yang kedua, saya kasih argumentasi ya. Apakah Muhammadiyah menolak hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu, Pak? Tidak. Tapi kata ru'yah dari kata yaro, ro'a yaro ru'yatan, itu maknanya tidak harus ru'yah bil fi'il, Pak. Melihat sesuatu dengan kasat mata. Coba kita pakai Al-Quran, nanti ke hadis ya. Ayat yang jenengan sudah hafal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Suratul fil. Surat apa, Pak? Bu. Suratul fil itu maknanya apa, Bu? Surat apa, Bu? Surat gajah. Ning Arab memang enek gajah, Pak. Kok enek surat gajah? Kalau di Thailand ada, Pak. Di Afrika ada. Di Timur Tengah nggak ada gajah, apalagi di Mekah. Kok Al-Quran menceritakan ada tentara gajah? Cerita Al-Quran ini historis, Pak. Ayo jangan bingung, padahal surat ini jenengan baca sejak kecil. Di Mekah itu nggak ada gajah, kok Al-Quran cerita gajah? Gimana itu jawabannya? Ini kelompok yang mau menyoal historitas Quran, Pak. Berarti Al-Quran itu tidak bercerita secara fakta gitu. Itu kan gajah milik Raja Abraham. Iya, di Yaman kan? Di Yaman ada gajah? Gak ada, Pak, gak ada gitu. Nah, terus surah Al-Fil itu gimana itu? Nah itu, Pak, Raja Abraha yang ada di Yaman itu kan ingin membuat peradaban supaya menggeser peradaban Mekah, Pak. Ada, Pak? Ka'bah. Dibikinlah kanisah. Kanisah itu gereja. Di Yaman itu kan dekat dengan Ethiopia, itu Kristen Ortodok, Pak. Raja Abraha ada kemungkinan ketika itu memang mengimpor gajah dari Ethiopia, Pak. Habasyah. Itu dari Afrika. Mungkin semacam itu. Ini kan juga sekedar analisa, Pak. Sehingga ketika menyerang Ka'bah itu kan gara-gara mangkel, Pak. Sampai tafsir Al-Ibris Mbah Bisri Mustafa, tafsir yang sederhana, itu menyebutkan cerita sederhana bahwa enek wong Arab Badui ngisingi gak kanisah itu, Pak, apa gereja di Yaman itu. Mangkel kan. Mosok ini dibuat untuk menandingi Ka'bah kok mau diisingi kan, ya mangkel. Akhirnya apa? Membuat kebijakan supaya Ka'bah itu dihancurkan kan gitu. Itu ada kemungkinan gajahnya itu dari apa? Atau kan dekat dengan Afrika. Nah itu, sehingga itu di antara analisanya. Meskipun ada yang memberikan analisa yang lain, Pak. Oh dulu itu di Mekah ada gajah. Cuma sekarang sudah punah. Cumanya perlu ditemukan fosilnya, ketemu atau enggak? Nah, sehingga ayat tadi alam taro, tidaklah kamu melihat ini dengan mata atau ilmu pengetahuan, Pak? Jenengan hidup di lain zaman tidak bisa menjadi saksi mata, sehingga alam taro, tidaklah kamu melihat kaifa, bagaimana fa'ala, melakukan rabbuka, Tuhanmu, bi ashabil fil, dengan pasukan-pasukan apa? Gajah. Itu tidak
ar-ru'yah bil fi'l, tapi ar-ru'yah bil ilm, dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Yaitu dengan mengkaji sejarah. Termasuk tadi Pak, mencoba menjawab gajahnya itu dari mana. Atau kalau jenengan memiliki keahlian dalam bidang arkeologi, bisa ditelusuri itu. Ketemu atau enggak cerita ini? Kan itu makna ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang cukup sederhana dalam hadis ya. Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni" apa? Sholli, perintah apa? Salat. Jadi salat itu dilakukan harus melihat ru'yah salatnya Nabi. Kita bisa atau enggak? Enggak bisa. Tapi kalau jenengan mengaku kalau salatnya sesuai dengan salatnya Nabi. Nah, jadi shollu kama ra'aitumuni itu sholatlah kamu sebagaimana engkau meru'yah aku sholat. Enggak. Itu kan perintah Nabi ke sahabat, Sahabat ketika itu bisa melihat sholatnya Nabi secara langsung. Bagi masa setelah sahabat tidak bisa. Maka yang dilakukan apa? Ar-ru'yah bil ilm. Melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, hisab itu kira-kira gitu Pak. Kita tidak menafikan ru'yatul hilal, tetapi lebih memahami ru'yatul hilal itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu ya, kira-kira semacam itu. Terus sekarang, apa bedanya KHGT dengan hisab hakiki wujudul hilal? Yang pertama, hisab hakiki wujudul hilal itu berdasarkan matlak lokal atau nasional. Artinya apa? Mengakui ikhtilaful matalik. Tiap negara punya matlak sendiri-sendiri. Likulli baladin matla'uhum, atau likulli baladin apa? Ru'yatuhum. Setiap negara punya matlak sendiri. Makanya jangan kadang kok cocokan nih Pak Bu. Jadi Indonesia Saudi podo tuh gak? Itu berarti ikhtilaful matalik. Tiap negara punya matlak. Kalau satu matlak wis gak perlu cocokan. Nanti kalau KHGT Pak, kalau Indonesia lebaran pasti Arab ya lebaran, sudah gak perlu apa? Cocokan. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, jenengan ya puasa Arafah. Itu kalau sudah KHGT. Karena nanti matlaknya apa? Global atau internasional. Itu ya. Terus sekarang, matlak ikhtilaful matalik itu kadang-kadang Pak menafikan fakta geografis. Saya kasih contoh ya. Yang jenengan pernah hidup di Kalimantan atau Sulawesi, siapa Pak? Mbak Le, Kalimantan putih Bu? Selatan. Kalimantan Selatan itu mana Bu persisnya? Dekat mana sama Jawa? Sama Malaysia? Malaysia sama Jawa? Dekat mana? Enggak, maksudnya wilayah sana dengan Jawa dengan Malaysia dekat mana? Oh, malah dekat Jawa. Tapi ada di beberapa wilayah Pak. Misalnya Aceh Malaysia dengan Aceh Jakarta dekat mana Pak? Hah? Dekat Malaysia. Tapi orang Aceh sana kalau puasa, kalau Idul Fitri ikut mana? Ikut Malaysia atau Indonesia? Oh, secara geografis itu dekat Malaysia Pak. Matlaknya kan seharusnya ngikuti Malaysia, tapi kenapa kok ikut Indonesia? Ada fakta geografis, ada fakta teori daerah kekuasaan. Sehingga dimunculkan teori namanya Bapak wilayatul hukmi, daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan itu menafikan fakta geografis. Harusnya Aceh ya ikut Malaysia, kok ikut Indonesia. Itu ikhtilaful matalik. Ikhtilaful apa? Matalik. Nah sekarang, ikhtilaful matalik ada dasarnya atau enggak? Ada. Hadis Quraib. Quraib itu budaknya Ibnu Abbas.
Ummul Fadl bintul Haris itu pernah mengutus Quraib ke Syam, dari Madinah ke Syam. Syam itu mana Pak Bu? Palestina. Terus apa lagi? Syria, terus Lebanon. Tapi yang paling terkenal ya Syria. Dari Madinah ke Syam di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Quraib ketika di Syam Ramadan, Pak. Akhir Ramadan pulang ke Madinah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, majikannya, sayyidnya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan engkau melihat hilal? Kata Quraib, "Ra'ainahu lailatal jumu'ati." Kita melihat hilal di malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, "Wa hal ra'aitahu?" Apakah engkau melihatnya sendiri? "Na'am, ya." Fasoma nasu wa soma Muawiyatu. Orang-orang pada puasa, saya juga apa? Muawiyah juga apa? Puasa. Tapi kata Ibnu Abbas, "Bal ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30." Tetapi kita di Madinah melihatnya malam Sabtu. Kita menggenapkan usia bulan Ramadan menjadi 30. Sehingga penduduk Madinah puasa 30 hari, Syam 29. Kata Quraib, "Afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih?" Kenapa engkau enggak mencukupkan wahai Tuhanku ikuti Muawiyah dan puasanya? Kata Ibnu Abbas apa? "Hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti ini Rasulullah memerintahkan kami untuk berpuasa. Berarti kan tiap negara punya matlak. Madinah punya matlak, Syam punya matlak. Itu yang disebut apa? Ikhtilaful matolik. Terus yang kedua, kalau KHGT itu pakai wahdatul matolik atau ittihadul matolik, maksudnya matlak global atau internasional. Ada dalilnya atau enggak, Pak? Justru kalau kita baca, Pak, di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rushd, itu justru pandangan jumhur yang mengatakan apa? Ittihadul matolik. Dalam mazhab Hambali juga ittihadul apa? Matolik. Imam Syaukani dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah itu mengatakan kalau hilal itu sudah dilihat di satu daerah, yalzam sa'ira al-biladi al-muwafaqatu. Semua negara harus ikut. Artinya kalau kita nanti bergeser pada KHGT itu menggunakan apa? Matlak internasional. Sehingga nanti jenengan nggak perlu cocokan. Jadi kalau Indonesia puasa, yang lainnya pasti apa? Puasa. Dasarnya apa? Hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu perintahnya, seruannya kepada siapa, Pak? Ketika Nabi mengatakan puasalah kamu karena melihat hilal, berbukalah kamu sebab melihat apa? Hilal. Itu ya khitabun li jami'il ummah. Seruan untuk semua umat, tidak dibedakan fakta geografis atau apa? Tempat atau negara. Berarti berlaku untuk semua umat. Kalau satu umat Islam, kalau di suatu negara atau kawasan sudah hilal itu sudah dilihat, maka yang lainnya mengikuti. Itu yang disebut matlak internasional atau global. Terus sekarang sebelum saya tutup, kenapa kok Muhammadiyah tahun ini pakai hisab kaki wujudul hilal, belum ke apa? KHGT. Itu dasarnya apa, Pak Bu? Dalam usul fikih ada metode yang disebut dengan al-istishab. Apa, Bu? Apa, Bu? Al-istishab. Al-istishab itu apa? Suatu hukum itu tidak bisa berubah sampai ada dalil yang bisa merubah. Sehingga kaidah istishab itu berdasarkan kaidah, atau metode istishab itu berdasarkan kaidah apa?
Al aslu baqa'u ma kana alama kana. Hukum asal sesuatu itu akan tetap, tidak bisa berubah sampai ada dalil yang bisa merubahnya. Sehingga hukum asalnya kita di Muhammadiyah ya pakai hisab hakiki wujudul hilal, meskipun sudah hakiki disosialisasikan tapi belum ditanfid, berarti belum punya legalitas. Sehingga 1446 Hijriah kita masih pakai hisab hakiki wujudul hilal. Baru tahun baru 1447 kita pakai kahakiti. Biar lebih paham ya, saya kasih contoh. Istisab itu modelnya bagaimana? Contoh gampang tanggal Pak. Gampang guys, gampang. Tak tanya ya. Darah itu najis atau enggak Pak? Bu? Hah? Najis Pak ya? Nah, kalau jenengan sholat gitu, sholat Pak ya, ada nyamuk, wes wabing, terus jenengan apa? Tablet, keluar darah, batal atau enggak sholatnya? Hah? Kok enggak ya? Tadi katanya najis gitu. Hah? Kenapa Pak? Darahnya enggak mengalir. Berarti kalau enggak mengalir apa? Enggak najis. Berarti yang najis darah apa Pak? Darah mengalir, darah sapi, darah. Tapi kalau dulu Pak, sahabat itu perang gitu. Darahnya badannya berlumuran dengan darah, itu tetap sholat ya Pak? Bukannya itu darah mengalir? Nah gini Pak, biar jenengan nggak bingung ya, biar kita sampai langsung kesimpulan. Darah itu dilihat dulu. Kalau damul haid, darah apa? Haid, itu ulama sepakat najis. Najis atau enggak Bu? Najis atau enggak Bu? Gak wani muni Mbak. Najis Bu. Ada hadis Khawlah binti Yasar, dia konsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Saya itu enggak punya baju kecuali satu saja. Wa ana ahidhu fihi. Terus saya haid lagi. Coba Pak, Khawlah itu bajunya hanya satu Pak. Sudah satu haid lagi. Pak, dijawab Pak. Ibu-ibu ini bajunya pirang almari Pak? Berapa lemari Bu? 3 lemari. Jenengan anu kok klambi bulanan, tahunan, atau mingguan, atau harian Pak? Katanya harian Bu. Jadi Khawlah itu bajunya hanya satu saja. Sudah baju satu kena haid. Rasulullah ngasih solusi gini. Fa idza tahurti faghsili anki maudhi'a ad-dam. Kalau engkau suci, bersihkanlah, maksud suci dari haid, bersihkanlah tempat yang kena darah itu. Tapi masalahnya baju satu kena darah, padahal untuk menghilangkan najis harus hilang 3 sifat. Apa saja Bu? Bau, warna, rasa. Dari 3 sifat ini yang susah dihilangkan apa Bu? Bau di sabun ini selesai toh Pak. Warna. Apalagi baju putih kena darah haid itu ndelemok mesti. Kalau dulu sudah ada pemutih atau belum Mbak? Kalau sekarang ada Backlin ya. Tapi itu ampuh tuh masih ndelemok Bu. Nah, ketika ada bekas haid ndelemok tadi, suci atau enggak? Suci atau enggak Bu? Nek suci ya berarti tiap haid pakaiannya harus diganti. Bapaknya sing kesel golek duit Bu. Jenengan sing gawe tok.
Lah akhirnya Khola binti Yasar bilang, kalau masih ada bekasnya bagaimana? Rasulullah bilang, yakfikil ma'u wa la yadhuruki atharhu. Cukup engkau sucikan, bekasnya tidak apa-apa. Sehingga kalau delmo itu masih dihukumi suci, Bu. Gak usah rewel jenengan. Terus kelambine, Pak tuku kelambi anyar. Mergo apa? Delmo. Itu berarti kalau darah haid itu najis. Sekarang bagaimana kalau darah nyamuk tadi, Pak? Nyamuk nyokot jenengan wis wabing, Pak. Terus jenengan apa? Tablet. Batal atau enggak? Makfu, berarti dimaafkan. Ini ada nyamuk jenengan gini, melek, kurang ajar. Batal atau enggak sholatnya? Batal sholatnya tuh. Batalnya tapi karena kurang ajarnya. Tapi darah nyamuknya itu makfun apa? Dimaafkan karena nyamuk itu darahnya tidak mengalir. Itu ya. Sebagaimana hadis lalat itu loh, Pak, di Bulughul Maram ada. Ketika masuk apa? Ke minuman. Oke, ya. Terus kalau darah mengalir bagaimana? Al-Quran bilang audaman masfuhan aulah khinzirin fa innahu ridsun. Daman masfuhan itu darah yang mengalir. Misalnya jenengan nyembelih kewan, darahnya kan keluar mengalir. Nah, itu yang disebut daman masfuhan, beda dengan darah nyamuk tadi, tidak mengalir. Najis atau enggak? Najis atau enggak, Pak, Bu? Jenengan sing beleh sapi pas kurban muncrat getih teng klambine. Najis atau enggak? Kenapa najis, Pak? Lah memang jumhur ulama, Pak, bilang najis kalau jumhur ulama. Dalilnya tadi audaman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu ridsun. Tapi yang ridsun, yang najis ini kembali kemana? Ke darah yang mengalir atau ke daging babi? Kembali kemana, Pak? Daging babi. Atau dua-duanya? Nah, kalau Al-Imam Syaukani, Pak, memahami yang namanya domir itu ya ya'udu ilal akrab, kembali pada yang lebih dekat. Berarti yang najis itu daging babi. Daging babi itu kan najis atau enggak? Nah, dikonsumsi enggak boleh loh. Kok dagingnya? Berarti kalau kulit sama lemak babi enggak najis dong. Nah, Al-Quran itu menyebutkan yang paling umum dipakai, Pak. Nanti pakai kias aulawi, kias yang lebih prioritas. Kalau dagingnya itu najis, apalagi di bawah itu. Di bawah itu apa? Ya kulit, ya lemak. Itu yang. Kalau ini dari atas ke bawah. Tapi kadang bahasa Al-Quran itu dari bawah ke atas. Contohnya, kalau anak memukul orang tua, itu kan nggak ada dalilnya, Pak. Hukumnya bagaimana? Al-Quran yang bilang wala taqul lahuma uffin, itu dari bawah ke atas. Tanbihun bil adna ilal a'la. Kalau tadi dibalik, tanbihun bil a'la ilal adna. Itu dalam usul fikih kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau najis, kalau babi najis, najisnya apa? Mughaladzah atau mutawassithah, Pak? Itu madzhab Syafi'i, Pak. Dikiaskan dengan anjing. Tapi tidak ada dalil secara khusus. Madzhab Syafi'i hanya beralasan li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Karena babi itu lebih jorok daripada anjing. Tapi masalahnya babi sudah ada di zaman Nabi atau belum, Pak, Bu? Sudah atau belum? Babi kok anjing. Babi sudah ada di zaman Nabi atau belum? Sudah, Bu? Gak wani jawab. Al-Quran bilang lahmu khinzir kon gak ada. Itu jelas ada. Nah, tapi Nabi tidak pernah menjelaskan kalau babi itu harus dicuci
7 kali. Sehingga kalau di HPT kita apa? Najis yang mughaladah itu ya hanya berlaku pada anjing, babi tidak. Meskipun mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan anjing. Jelas ya? Nah, Imam Syaukani ketika menyimpulkan, ini bukan pendapat tarjih ya. Ini saya kasih tahu, saya kasih catatan pendapat Imam Syaukani. Kenapa kok darah yang mengalir itu tidak najis? Karena diantaranya karena sahabat pernah perang, badannya bercucuran dengan darah, tetap sholat. Alasan yang berikutnya pakai metode istishab. Istishab itu apa? Hukum asal sesuatu itu kan apa? Suci, tidak bisa dianggap najis kecuali ada dalil yang kuat. Kayak tadi, dalil tentang apa? Darah haid. Tapi ini pendapat Imam Syaukani, Pak. Saya cuma menekankan apa? Metode istishab itu apa? Contoh yang lain. Air mustakmal, najis atau suci? Suci dan mensucikan atau suci tapi tidak mensucikan, Pak? Itu mazhab Syafi'i. Dia tohir tapi tidak tohur. Kalau tohur itu kan tohirun li nafsihi mutahhirun li ghairi. Tapi kalau tohir itu hanya suci pada dirinya, tidak mutahhir, tidak bisa apa? Mensucikan. Tapi masalahnya Nabi dengan Aisyah itu kadang-kadang, hadis di Bulughul Maram, nanti jangan cek ya, itu mandi bersamaan. Kalau bersamaan kan air yang dipakai Nabi dipakai Aisyah, yang dipakai Aisyah dipakai Nabi, kan gitu. Sehingga kalau di fatwa tarjih dihukumi air mustakmal itu ya tetap tohur, tohirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairi, suci dan mensucikan. Alasannya apa? Istishab. Istishab itu apa? Al aslu fil ma'i tahurun. Hukum asal air itu apa? Suci pada zatnya, mensucikan yang lainnya. Sehingga kita simpulkan, Pak, untuk 1446 Hijriah ini Muhammadiyah masih pakai apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Sehingga jenengan mengawali puasa 1 Maret Sabtu Pahing dan Idul Fitri Senin Pahing tanggal 31 Maret. Sehingga kita belum jadi Lebaran Ahad Legi 30 Maret. Ojo sampai keliru riyoyone. Mungkin itu saja kajian saya, lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Lukman. Ini masih ada kurang lebih 15 sampai 20 menit. Barangkali wonten panjenengan kang badhe tangket, monggo. Langsung mohon Mbah, langsung dari situ. Jadi kebetulan kemarin saya lihat TV dan sekarang yang dibahas itu KHGT. Karena kalau penggunaan KHGT semua sama, satu puasa, semua puasa. Tapi terus kemarin saya lihat di TV itu ada beberapa negara yang puasanya itu 23 jam. Seperti Rusia itu 21, Islandia itu 23 jam puasanya. Itu apakah bisa menggunakan kalender KHGT tadi? Kalau satu tempat itu sudah hari raya atau sudah berbuka puasa, di negara itu apa sudah bisa? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Jadi kalau KHGT itu kan matlak internasional atau global, mengakui Ittihadul Matolik, Wahdatul Matolik. Sehingga KHGT di aplikasinya itu sudah ada. Kemarin waktu pelatihan kita itu dicek dari semua kawasan negara, Pak. Dari sekian negara itu harus dicek satu. Kalau ketemu yang satu misalnya Ramadan atau 1 Ramadan atau 1 Syawal, berarti yang lainnya
mengikuti. Berarti harus dicek satu-satu. Cumanya KHGT ini yang masih menjadi perdebatan. Tapi ini keilmuan, Pak. Kalau kita cuma mengertikan biasa saja. Pergantian siang dan malam itu tidak sebagaimana paradigma klasik atau fikih klasik. Kalau fikih klasik kan pergantiannya ditandai dengan apa, Pak? Terbenamnya matahari. Berarti kalau terbenamnya matahari kita masuk malam, terbitnya fajar masuk siang atau pagi. Tapi kalau KHGT itu sama dengan kalender Masehi, yaitu pukul 00 180 derajat. Kenapa demikian? Supaya tiap negara itu dapat mengalami tadi, Pak, hari dan siang. Maksudnya basa kasare kebagian kabeh nih. Cumanya ini memunculkan perdebatan. Selama ini yang kita pahami kan pergantian siang ke malam itu ditandai terbenamnya apa? Matahari. Dalil secara eksplisit tidak ada, Pak. Biasanya yang dipakai dalil itu walillahil masyriqu wal maghribu. Kepunyaan Allah masyriq. Masyriq itu timur. Maghrib apa? Barat. Ada apa dengan timur? Ada apa, Pak? Terbitnya matahari. Ada apa dengan barat? Terbenamnya matahari. Al-Quran ini berbicara secara sharih atau enggak, Pak, tentang pergantian malam dan siang? Tidak, Pak. Hanya menjelaskan tentang apa tadi? Terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Itu yang ditekankan gitu. Itu yang ditekankan. Dan terus kalau dibantah gini, Pak. Puasa kenapa terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Ini hanya menjelaskan waktu puasa. Minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Sampai malam. Ya, cuma problemnya juga ilal lail ini bagaimana? Saya belum menjawabkan jawabannya, Pak. Dari majelis tadi, kan tsumma atimus siyama ilal lail. Ilal lail ini kan terbenamnya matahari. Cumanya ini kemarin belum dijawab itu. Nah, kenapa kok pukul 00 tadi? Karena secara umum nanti kalau kita pukul 00 semua negara itu kebagian. Tapi kalau hanya terbenamnya matahari sebagian wilayah tidak kebagian. Cumanya ini yang tadi masih menjadi apa? Perdebatan. Nanti kita tunggu saja, Pak. Mudah-mudahan ke depan ini sudah banyak sosialisasi sehingga kita betul-betul punya argumentasi gitu. Itu ya. Itu KHGT. Terus sekarang bagaimana kalau wilayah yang antara siang dan malam itu tidak normal? Tidak selalu siang 12 jam, malam 12 jam. Saya ketika di Mesir, Pak, ada teman saya itu dari Denmark. Di Denmark itu kadang itu malam itu cuma 2 jam, Pak. 2 jam. Lebih banyak apa? Siangnya. Jadi buka, sholat maghrib, terus sholat sebentar lagi sholat isya, tarawih itu wis bahasa kasaran wis gudak-gudakan, Pak. Ya. Sehingga di lembaga-lembaga fatwa yang ada di Eropa itu berpandangan, dan termasuk Syekh Yusuf Qaradawi, Pak, dalam Taisir Fiqh Syam. Syekh Yusuf Qaradawi itu berpandangan yang semacam itu mengikuti daerah yang terdekat gitu. Tidak mengikuti fakta alam. Ada yang berpendapat semacam itu, Pak. Ada juga yang berpendapat yang mengikuti fatwa alam. Tapi fakta alam. Tetapi kajian-kajian yang dirumuskan oleh
lembaga fatwa itu biasanya ya mengikuti daerah yang terdekat. Kan juga sudah ada hisab waktunya juga Pak di sana itu. Kayak kita hisab waktu sholat itu sudah ada, karena mereka kan merespon realita ini harus dijawab. Tapi kalau di Indonesia karena kita nggak punya problem semacam itu kan belum punya fatwa yang spesifik. Karena kan fatwa itu mengikuti persoalan itu muncul. Itu ya. Oke. Melalui tasiwakan. Monggo, Mbah. Itu. Monggo. Sampai saat ini belum menggunakan karena ke depan KHGC ini akan mengatur dan mengukur rata bahwa usia bulan ini pukul 3 bulan. Apa benar Pak? Pukul berapa? 3 bulan. Tidak ada yang 2 bulan. Jadi depan adalah semua bulan ini diumurkan 3 bulan. Ini kalau ini terus bagaimana nih di prakteknya yang 2 bulan. Jadi yang pertama yang kedua sebetulnya kebutuhan kalender bermacam dalam kenapa kok ini peradaban Muhammadiyah kok gak lewat organisasi OKI secara internasional? Contoh tahun 2006 ini OKI memutuskan bahwa bunyi derajat yang bisa dibilang adalah 6 derajat. Tapi pada waktu itu disebut semua oleh umat Islam secara internasional sehingga beres. Dan kenapa kok si kalender internasional itu buat dibawa dalam forum OKI? Kalau ini berdasarkan dari Muhammadiyah di para imam lainnya tidak setuju, apa bisa nanti? Saya kira nanti kendalanya lebih banyak dan kiamat kurang 2 bulan ini tidak akan karena itu ya. Kemudian yang kedua, ada seorang muslim, seorang ulama besar dari Aljazair, namanya Widur Busaw, yang kritik umat kami untuk ngamek kurang baik. Katanya umat Islam itu besar jumlahnya, tetapi tidak bisa menciptakan kalender yang representatif dan struktural yang baik. Padahal bangsa Sumeria 6.000 tahun yang lalu tidak bisa menciptakan kalender. Fungsi muni buat dirangkul dan gawe kalender itu loh. Di penora muni orang omon kurang. Pertanyaan saya adalah kenapa ini kok dikerahkan Muhammadiyah kok orang lewat OKI saja biar cepat nanti bisa diterima oleh semua negara Islam. Terima kasih. Yang pertama Pak, ada pandangan yang mengatakan KHGT itu usia hari dalam 1 bulan maksudnya itu selalu 30. Saya belum baca ya, tapi kalau mungkin ada itu bisa dipastikan hoax Pak. Kenapa? Karena hisab hakiki KHGT, kalender hijrah global tunggal, itu kan pakai hisab hakiki. Kalau hisab hakiki itu kan menghitung peredaran hilal atau posisi hilal yang ada di langit secara faktual. Sehingga kalau hisab hakiki itu ya sama dengan ru'yah. Cuma bedanya dengan ilmu pengetahuan perhitungan. Kalau ru'yah kan kasat mata, sehingga hadis Nabi itu tetap berlaku. Cuma saja dalam memahaminya itu terjadi perbedaan. Ketika Nabi mengatakan innamas syahru tis'un wa ishrun, itu masih berlaku. Sesungguhnya usia hari dalam 1 bulan itu 29. Fa in humma alaikum fa akmilu iddatas sya'ban 30. Kalau terjadi mendung ya diistiqmalkan. Itu ya masih berlaku karena itu hisab hakiki. Jadi KHGT itu tetap hisab hakiki, tidak menjadi hisab urfi. Kalau hisab urfi 30 semuanya.
Yang kedua, KHGT meskipun untuk kepentingan muamalah duniawiyah. Muamalah duniawi itu kan apa Pak? Interaksi sosial. Tapi juga ada untuk kepentingan agama. Kalau kepentingan agama berkaitan dengan apa? Penanggalan ibadah atau ritual ibadah dalam satu tahun. Secara khusus apa? Yang paling penting 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Fungsinya jadi multi itu. Tidak hanya kepentingan dunia supaya bisa punya kalender. Karena masyarakat modern ini kan suatu itu kan harus bisa apa Pak? Dihitung ya. Kalau umat Islam yang ada di Eropa itu problemnya ketika mengajukan cuti libur Pak. Atau di Amerika. Cuti libur itu kan 1 hari. Mengajukan cuti ketika lebaran ya. Kalau tanggalnya nggak jelas itu bosnya bingung. Mau lebaran Idul Fitri cutinya Ahad Legi tanggal 30 Maret atau Senin Pahing tanggal 31 Maret. Dia masih bingung. Maaf Pak Bos, saya nunggu ru'yah dulu ya. Kan cuti itu kan harus diajukan sebelumnya. Nggak boleh menunggu sidang isbat baru mengajukan cuti, kan nggak boleh kan itu. Nah, itu problem bagi masyarakat modern yang hidup di Eropa. Dan sehingga Muhammadiyah juga ingin menyelesaikan problem itu lewat apa? KHGT. Jadi KHGT itu tidak hanya untuk kepentingan apa? Muamalah duniawiyah tapi juga agama. Sehingga ya usia hari dalam 1 bulan tetap 29 atau 30. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Memang di beberapa negara, Pak. Sebelum Muhammadiyah itu sudah diawali Turki, Pak. Turki itu sudah ada upaya untuk unifikasi kalender. Tahun 2016. Itu kalau nggak salah, seingat saya itu dilakukan konferensi, temanya itu effort toward unifying apa? International Islamic Calendar gitu. Yaitu usaha untuk menyatukan kalender Islam. Itu diantaranya Turki itu yang, dan Muhammadiyah tertarik untuk memperjuangkan KHGT itu Pak Syamsul Anwar, Profesor Syamsul Anwar ketika diundang ke Turki gitu. Ya, Turki itu sudah ada upaya, hanya saja respon umat Islam di dunia ini kan belum signifikan Pak untuk menanggapi unifikasi apa? Kalender. Tapi Indonesia itu kan selalu ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan memikirkan bagaimana peradaban Islam. Karena fakta umat Islam ini kan belum punya kalender Hijriah. Peradaban Islam itu kan kalendernya yang nggak ada gitu. Itu kan yang menjadi problem tuh. Belum ada kesatuan kalender. Padahal Umar ibn Khattab itu sudah melakukan apa Pak? Hijriah, tahun Hijriah itu kan Umar bin Khattab itu yang pelopornya. Tapi kan sudah punya kalender tapi belum satu, sehingga kalendernya kan beda. Tidak 1 hari 1 tanggal. Lah kita upaya kita itu kan 1 hari 1 tanggal. Ya, Muhammadiyah berperan sehingga di Munas Tarjih tahun 2024 itu diterima. Tetapi nanti kalau sudah ditanfid kita juga masih berjuang lagi, karena di Indonesia saja ini yang di-share di WA itu Pak. Kalau NO kan kelihatannya nggak mau gitu. Untuk mengarah ke situ. Ya, 2 organisasi ini kan harus beda Pak, nggak menarik nanti kalau sama. Di Indonesia saja masih proses panjang. Entah kapan nanti bisa Pak diterima. Di Oki saja juga masih berat Pak, karena di Timur Tengah itu ada lembaga fatwa atau Darul Ifta, tergantung negaranya, macam-macam itu.
kalau di Saudi itu apa? Lajnah Daimah itu. Ya. Itu secara umum masih pakai ruqyah. Jadi mayoritas umat Islam itu pakai ruqyah. Cumanya kalau di Timur Tengah itu nggak ada apa perbedaan Idul Fitri sama Idul Adha, selalu sama Pak. Karena kalau di Indonesia ini kan demokrasinya luar biasa, ada NU ada Muhammadiyah, sehingga biasa gitu. Satu negara tapi beda. Tapi kalau di Timur Tengah, kalau Ramadan ya Ramadan semuanya Pak, satu Ramadan maksudnya. Idul Fitri ya Idul Fitri semuanya. Saya belum pernah ketika di sana itu melihat kok beda, itu nggak pernah Pak itu. Ya itu. Jadi mungkin ini kan upaya Muhammadiyah untuk memperjuangkan kalender global, meskipun ya butuh waktu yang cukup apa? Lama. Tapi paling enggak kan ada upaya terus kita mengawalinya. Suatu saat ya insya Allah mudah-mudahan apa? Diterima gitu. Mungkin itu saja. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kiranya kita cukupi sekian, dan marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mungkin ada kurang lebihnya yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.